Megawati akan dipanggil KPK terkait Harun Masiku. Loh, kok bisa? Karena ternyata di surat penetapan Harun Masiku menjadi anggota DPR ada cak basahnya Megawati. Apa bisa tersentuh itu, Pung? Bisa. Dia itu ketua umum loh, Pung, bisa dipanggil. Tapi dia presiden pun cuma 2 tahun. Apa nggak takut KPK, Pung? Nggak pernah takut. Siapa kali? Ada yang komentar. Jangan calling komentar ya. Pung, kenapa bajunya nggak ganti? Kok pakai yang itu lagi? Ya, tahu sendirilah kalian, ya kan? Ini musim liburan, baju harus dihemat-hemat. Lagian kan bau badanku kan nggak kecium sampai sama kalian kan, nggak nyampe ke situ kan? Ya, jadi banyak berbagai pihak mengatakan bahwasanya, Mbak, nggak susah untuk Megawati dipanggil KPK karena dia itu orang paling berpengaruh di bangsa ini. Kapan? Itu kemarin. Waktu Bapak Jokowi itu pun cuma 8 tahun. Begitu 2 tahun belakangan Bapak Jokowi udah nggak mau lagi diatur-atur. Jadi jangan pernah katakan bahwasanya Megawati tidak akan mungkin dipanggil KPK. Mungkin kalau untuk sekarang rencananya dipanggil. Kalau di tengah jalan ada perubahan, ya itu lainlah cerita. Yang penting KPK sudah menunjukkan keberaniannya ya lewat juru bicaranya Tessa Mahardika bahwasanya mereka akan memanggil ketua umum. Karena apa? Karena ada kaitannya, ada stempel basah Harun Masiku, ada stempel basah Ibu Megawati di surat penetapan Harun Masiku, kan begitu ya. Ini bakal seru ini, biar tahu kalian bakal seru. Tapi kalau aku sih nggak terlalu yakin kalau ibu ini pasti dipanggil. Sekarang begini juga, nggak perlu kalian panik, ya kan? PDIP mengatakan bahwasanya terlalu jauh, terlalu maju kalau KPK memanggil Ibu Megawati. Kenapa rupanya? Masalahnya apa? Kan cuma dipanggil. Yasona Lawli dipanggil. Tapi kan nggak ditersangkakan. Kok tahu Opung dia nggak ditersangkakan? Nggak tahu juga untuk kedepannya. Ya mungkin saja Ibu Megawati ya akan mengirimkan kuasa hukum yang terbaik, ya kan? Seperti Roni Talapesi, ya. Setelah itu siapa lagi itu yang kemarin itu yang biodatanya diganti-ganti itu? Waktu sidang MK kemarin. Ya, pasti mereka akan memberikan pernyataan bahwasannya Ibu Megawati itu kan hanya menandatangani, kan begitu. Lah, jadi siapa yang paling bertanggung jawab? Ya pasti Hasto dong. Pasti dilemparnya lagi sama si Hasto. Kalau mau menyelamatkan Megawati, tapi gimana pun juga, ya, gimana pun juga di dalam sebuah surat resmi, apalagi yang ada kaitannya dengan tindakan kejahatan, ya. Kalau ada bubuhan tanda tangan kita di situ, berarti kita juga terkait. Kenapa mau kita tanda tangan? Kan begitu. Ya, misalnya ada surat perjanjian, ya kan, bahwasanya barang ini menjadi milik menjadi milik kami, kan begitu. Diterimalah barang dari A, dari si B. Ternyata terbukti barang dari si B ini adalah hasil dari curian. Nah, otomatis yang A kan terikut-ikut. Ya kan? Itu dia, ya. Ya wajar lah kalau misalnya elit-elit dan juga kader-kader PDIP merasa panas, ya, karena nggak pernah sejarahnya KPK berani memanggil Megawati. Secara gitu loh. Ya, jadi itu dia. Inilah efek dari merasa berkuasa itu. Makanya aku bilang ketika berkuasa kalian jangan pernah jumawa. Ketika kalian tidak lagi berkuasa, jangan selalu merasa menjadi juara. Kan begitu kan? Orang ini kan selalu punya sikap hati dan juga memiliki tingkah laku seolah-olah mereka itu masih jadi juara. Ya,
itu dia. Udahlah 10 tahun itu yang lalu biarlah berlalu. Jadi memang orang kalau misalnya sudah mendapatkan sesuatu yang besar kan begitu, agak susah untuk melepaskannya. Itulah kalian ya. Jadi kalau berbicara tentang hukum dan undang-undang di negara ini ya, tidak ada yang namanya kebal hukum, apalagi cuma seorang mantan. Ya kan begitu. Ya, coba SBY pun nggak pernah itu dipanggil KPK. Soeharto nggak pernah dipanggil KPK. Ya, zaman Soeharto belum ada KPK. Ya, kan begitu sudahlah, datangi aja lah. Kenapa rupanya? Ya kan, nggak ada ruginya, nggak ada susahnya, kan begitu. Jadi kalau bicara tentang Harun Masiku ini, ya, ku bilang sama kalian, makanya ku bilang, ya, dari awal aku udah katakan, kalau misalnya seorang pemancing ulung, dia akan bawa cacing untuk mancing ikan sepat. Dapat ikan sepat, dijadikannya umpan untuk mendapatkan ikan lele. Ikan lele, ya, itu akan dijadikan umpan hidup untuk memancing ikan toman. Ya, itu dia. Ya, Harun Masiku itu cuma ikan sepat. Hasto itu cuma ikan lele. Loh, berarti pun kita lagi nunggu ikan toman ya. Nggak usah terlalu jauh untuk menerjemahkannya. Kan begitu. Iya, makanya aku bilang, sekarang kalau berbicara politik, itu kan tadi kan berbicara tentang hukum ya. Kalau berbicara politik ya, sebetulnya Megawati dan juga PDIP saat ini dipecundangi. Dipecundangi. Jadi seolah-olah ya kekuatan Jokowi dan Prabowo beserta Kim ya ingin menunjukkan kepada rakyat bahwasanya PDIP dan juga Megawati itu sudah tidak ada apa-apanya. Kau jangan membawa framing yang enggak. Aku tidak sedang memframing. Aku ingin mengeluarkan pendapatku sendiri kan begitu. Kita kan bisa baca situasi ya. Kita bisa bahasa situasi bahwasanya ini seperti perang begitu loh, seperti perang. Ya, kalau namanya perang itu sudah pasti ada yang menang, ada yang kalah. Mana ada perang contohnya satu menang, satu juga menang. Mana ada. Sedangkan cuman mau nggak pakai senjata, cuman usit begini aja contohnya ya kan. Ya, itu ada yang menang, ada yang kalah. Nah, kan begitu kan ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah era kekalahannya PDIP dan Megawati. Karena apa? Disinilah saat-saat inilah sebetulnya penentuan ya bagaimana 2029 nanti. Megawati masih eksis tidak atau PDIP masih eksis tidak? Kan begitu. Jadi sebetulnya kalau menurutku masih banyak orang yang simpati, masih banyak rakyat yang mencintai partai PDIP. Kan begitu. Cuman masalahnya mereka mencintai PDIP itu kan ada beberapa alasan. Seperti Opung Parbelak contohnya. Opung Parbelak itu 2014-2019 ya masuk PDIP, menjadi pemilih PDIP itu karena otomatis karena Opung Parbelak itu simpatisan Jokowi, kan begitu ya. Itu yang pertama ya. Baru berikutnya karena memang mereka itu dari awal sudah pendiri. Alasan kedua ya. Alasan ketiga mereka itu ya menjadi pemilih PDIP dan juga menjadi simpatisan PDIP. Oleh karena apa? Oleh karena ada figur-figur atau tokoh-tokoh yang mereka dukung, yang masih bisa dipercaya dan juga masih bisa diandalkan ya di parlemen ya, katakanlah itu DPRD tingkat 1, tingkat 2 dan juga DPR pusat ya, sehingga mereka masih bertahan di PDIP. Kan begitu. Tapi kalau berbicara, misalnya contohnya begini ya, orang-orang yang menjadi wakil mereka tidak lagi ada di PDIP, mereka pindah ke partai yang lain, otomatis bisa dikatakan aku yakin 80% pengikutnya juga bakalan pindah. Ingat, legislatif berbicara ada keterwakilan rakyat ya yang diwakili oleh seorang anggota dewan di parlemen, kan begitu ya. Tapi kalau misalnya mereka melihat ya bahwa tidak ada lagi keterwakilan kita di sana, maka mereka akan mencari, yang pertama mereka mencari partai lain atau mereka mencari calon yang lain, kan begitu. Nah, sekarang begini,
Apakah kalian kira pemecatan 27 kader PDIP tidak mempunyai pengaruh? Hati-hati loh, hati-hati. Seperti di Tapanuli Tengah sendiri, itu ada sekitar 4 kader PDIP, dan kalau tidak salah, keempat-empatnya atau 3 diantaranya itu anggota dewan. Ya, perhatikan kalian lah. Ya, walaupun dari mereka yang menang bupatinya, tapi ke depannya itu kan mereka anggota dewan kan semuanya kan bawa masa masing-masing, kan begitu. Apakah masih bisa bertahan Masinton Pasaribu di Tapanuli Tengah? Kita nggak tahu. Karena waktu itu momentum, mana tahu ya, karena calonnya KD Pasaribu, makanya Masinton menang. Tapi kalau misalnya ada calon yang lain bagaimana? Iya kan? Dan juga belum bisa dibilang Masinton Pasaribu di situ menang telak. Itu contoh kasus saja. Kan begitu ya. Seperti di kampung kami di Toba Samosir ya. Bisa dikatakan di situ ada salah satu calon ya dari PDIP yang jelas-jelas dia itu mendukung dia calon bupati. Dia itu jelas-jelas mendukung Bobi Nasution, bukan mendukung Edi Rahmayadi ya. Bobi Nasution dari Kim Plus, Edi Rahmayadi ini dari PDIP, kan begitu. Tapi sampai sekarang aku cari-cari kok nggak dipecat-pecat juga. Berarti ini kan tebang pilih. Nggak semua murni sebetulnya ini pemecatan ini memang betul-betul karena kesalahan. Lebih banyak sebagai kesentimen pribadi. Ada. Kalian tengok aja video-video sebelumnya itu. Salah satu calon bupati ya di Kabupaten Toba Samosir yang jelas-jelas adalah calon dari PDIP tidak mendukung calon dari PDIP. Mereka malah mendukung Bobi Nasution. Tapi yakin aku, masanya itu gak kemana-mana. Masanya itu akan tetap ikut dia. Kalaupun dia tetap di PDIP, masanya ikut PDIP. Tapi kalau misalnya dia loncat contohnya, ya, misalnya dia loncat contohnya nanti, ya kan, pasti masanya itu juga loncat. Gitu. Jadi jangan pernah kita itu merasa bahwasannya semua akan baik-baik saja. Secara politik, 2029 ini akan menjadi tahun yang berat bagi partai PDIP. Ya, ingat, aku bilang sekali lagi sama kalian, aku tidak pernah berbicara sebagai kader Gerindra, tidak pernah berbicara sebagai kader PAN, tidak pernah berbicara sebagai kader Golkar. Dan aku tidak mewakili ya relawan manapun, tidak ya. Tapi perkataan kita ini adalah perkataan seorang masyarakat biasa, orang biasa yang bisa menganalisa kemana arahnya politik Indonesia ini ke depannya. Terserah kalian mau bilang katanya Opung Parbilak sok jagolah, sok taulah, tapi kebanyakan yang kusampaikan itu betul. Lihat Pilpres kemarin, ya aku katakan PDIP tenggelam, memang tenggelam. Tapi tenggelamnya masih sebatas pinggang. Ku katakan lagi kemarin, pilkada kemarin PDIP bakalan tenggelam, rupanya betul-betul tenggelam sampai sebatas leher. Kita nggak tahu ke depannya nanti tahun 2029 memang betul-betul hanyut. Ya kan, hanyut. Kader dari PDIP sendiri mengatakan ya, yang ada di daerah, kalian perhatikan aja, kalian periksa di TikTok mereka, ya ada itu komentar masalah Syasto, ada komentar juga mengenai Ibu Ketua Umum. Mengatakan bahwasanya ini adalah tahun yang berat, maka disinilah saatnya kita bisa introspeksi diri. Jadi mereka ingin mengatakan bahwasanya kami di daerah, kader-kader di daerah tahu, kami di daerah mengerti bagaimana situasi di lapangan. Tidak semudah yang kalian bayangkan. Gitu, tolonglah, ya jangan lagi melakukan serangan-serangan, jangan pernah lagi melakukan blunder-blunder, jangan pernah melakukan lagi mengeluarkan lagi statement-statement yang merugikan partai. Jadi makanya aku bilang tadi, masih ada ya kader-kader dari partai PDIP yang masih cinta dengan PDIP, tapi mereka juga masih cinta dengan bangsa ini. Jadi orang dan kader-kader seperti inilah yang masih sabar menunggu ya pemulihan, ya menunggu
perubahan terjadi di dalam partainya, mereka tidak akan meninggalkan partai. Sama seperti Bambang Pacul. Aku bilang sama kalian ya, kalau memang terbukti nanti Bambang Pacul keluar dari partai, itu adalah tsunami bagi PDIP. Ya. Karena gimana pun juga Bambang Pacul itu sudah lebih dari 20 tahun berkiprah memperjuangkan PDIP di Jawa Tengah. Itu dia. Ya oke lah, katakanlah Marwar Sirait kalian anggap itu karena beliau itu bapaknya pendiri partai, kan begitu. Ini Bambang Pacul, Wak, ya. Seorang yang betul-betul bisa dikatakan dia itu adalah orang dalam. Dia itu betul-betul bisa dikatakan apa ya, bisa dikatakan kalau di keraton itu dia itu seorang pelayan, kan begitu, di dalam kerajaan. Ya, ini kerajaan partai politik PDIP. Ya, kalau sempat dia atau beliau ya betul-betul hengkang dari PDIP, udah nggak ngerti lagi aku mau bilang apa. Tsunami bagi PDIP, tsunami. Kalau Puan Maharani katanya nggak kan, mungkin lah ditinggalkan mamanya, kan gitu kan. Itu dia, ya. Jadi udah jelas ya, udah jelas. Jadi kalau bisa dikatakan ya, Ibu Megawati bisa tidak dipanggil KPK, bisa saja ya. Tapi kalau misalnya contoh ada suara-suara yang berbisik, gak usah lah dipanggil, udah tua. Itu lain cerita. Loh, emang bisa Bung diintervensi kayak gitu Bung? Kan begitu kan? Ya kita nggak tahu. Kan itu yang kalian tuduhkan selama ini kan? Yang mereka tuduhkan itu, PDIP tuduhkan bahwasanya semua lembaga sudah diintervensi oleh penguasa. Padahal selama 10 tahun mereka berkuasa, berarti itu artinya apa? Mereka juga sempat pernah mengintervensi lembaga-lembaga. Ya kan begitu? Minum dulu. Itu dia. Aku bilang sama kalian. Jadi begini, ya ada namanya traumatik ya di dalam politik ini, ya di dalam kehidupan nyata pun juga seperti itu. Kalau misalnya ya kita pernah melakukan tindakan kejahatan, contohnya, misalnya kita katakanlah kayak kita yang gampang aja lah, nggak usah kejahatan, kita merokok gitu. Kita akan wanti-wanti kepada anak kita, nak jangan merokok, karena merokok itu merugikan kesehatan. Kan begitu, ya? Karena apa? Karena kita tahu, ya, bahwasanya merokok itu memang mempengaruhi kesehatan kita. Maka kita bilang sama anak kita, kan begitu. Nah, kita lihat anak kita contohnya, ya, kok anakku ini berubah, suaranya bongor, kan begitu. Oh, ini pasti merokok. Karena apa? Karena pengetahuan kita, orang ngerokok pasti suaranya bongor. Kita tanya, kau merokok? Enggak, Pak. Kau merokok? Enggak, Pak. Jadi kenapa bongor suaramu? Ya, aku kan udah 21 tahun, Bapak. Yang kau kiranya aku masih 12 tahun. Kan begitu, ya kan? Tapi masalahnya sekarang, ya kan, sama-sama seperti yang dilakukan oleh PDIP, mereka katakan parcok, ada apa namanya, ada andil ya di dalam memenangkan satu paslon tertentu. Itu karena apa? Berarti kalian juga melakukan seperti itu dulu. Ya, setelah itu apa lagi? Ya, ada pemanfaatan atau memperalat aparatur sipil negara, kan begitu. Ya, berarti kalian juga dulu pernah melakukannya. Ada satu pengarahan kekuatan karena dulu kalian melakukannya. Kan begitu, ya. Jadi seperti itu gitu loh. Jadi apa yang kalian tuduhkan itu sebetulnya apa yang kalian lakukan dulu. Karena kalian pernah punya pengalaman. Gitu loh. Tapi itu nggak pengaruh sama kami. Ya, apapun yang kalian katakan, tidak ada lagi yang bisa dipercaya dari kalian. Perhatikanlah orang ini semuanya. Ditinggalkan pemilih, ditinggalkan rakyat, ditinggalkan kawan-kawan. Jadi ku bilang inilah partai paling malang di tahun 2029. Lihat kalian lah. Ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak, ya. Jadi apapun yang ku sampaikan di sini, ini adalah kebebasan di dalam beropini. Kan begitu. Kalau memang contohnya terjadi seperti apa yang Opung Parbelak katakan di 2029,
PDIP kan hanyut, ya itu cuma kebetulan saja. Iya kan? Apalagi kalau mereka tidak mendengarkan suara dari akar rumput, dari kader-kader di bawah. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parabelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.